Halo semuanya, perkenalkan saya Beatrice Nugraha dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Jadi hari ini saya akan membahas sebuah topik yang cukup penting di dalam sebuah dunia kedokteran hewan, yaitu malpraktik dokter hewan. Kenapa sih hal ini penting? Karena profesi dokter hewan ini tidak cuma berurusan dengan hewan, tapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat, keselamatan pemilik hewan, bahkan kesehatan manusia yang diambil melalui konsep One Health. Kasus malpraktik ini juga bisa merugikan banyak sekali pihak. Maka dari itu, kita perlu membahas latar belakang, contoh kasus, rumusan masalah, hingga solusi dari isu. Profesi dokter hewan itu punya tanggung jawab yang sangat besar. Selain menjaga kesehatan hewan, dokter hewan juga berperan dalam keamanan pangan asal hewan, pengendalian penyakit menular, hingga perlindungan kesehatan masyarakat. Tapi di dalam praktiknya pasti ada saja kasus yang disebut sebagai malpraktik. Misalnya salah diagnosis, salah pemberian obat, prosedur operasi yang tidak sesuai standar, hingga kelalaian dalam memberikan informasi yang benar kepada pemilik hewan. Nah, kasus-kasus seperti ini nih yang tidak hanya menyebabkan penderitaan pada hewan, tapi juga menimbulkan kerugian bagi pemilik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kita, yaitu dokter hewan. Ini nih yang membuat isu malpraktik jadi penting untuk dipahami sejak kita sebagai mahasiswa baru di kedokteran hewan. Mari kita lihat sebuah contoh kasus, yaitu seekor anjing betina yang dibawa ke klinik untuk dilakukan operasi steril. Namun saat operasi berlangsung, dokter hewan tidak menggunakan peralatan yang sepenuhnya steril. Misalnya anestesi yang digunakan tuh tidak sesuai dosis, sehingga proses operasi berjalan tidak aman. Pada pasca operasi, anjing tersebut mengalami infeksi parah, luka jahitan yang tidak pulih, terjadi demam tinggi, hingga akhirnya hewan tersebut mati. Nah, pemilik yang kecewa kemudian melaporkan dokter hewan tersebut ke asosiasi profesi karena dianggap lalai dan melakukan malpraktik. Kasus kayak gini nih yang sering menimbulkan perdebatan. Apakah ini murni kelalaian yang tidak disengaja atau benar-benar termasuk dalam malpraktik? Nah, disinilah pentingnya pemahaman tentang etika, hukum, dan standar profesi. Dari kasus tadi nih, kita bisa merumuskan beberapa pertanyaan. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan malpraktik dokter hewan? Faktor apa saja sih yang bisa menyebabkan malpraktik? Lalu apa dampaknya terhadap hewan, terhadap pemilik, dan terhadap profesi dokter hewan itu sendiri? Nah, dan yang paling penting tuh gimana sih solusi serta langkah untuk mencegahnya? Untuk mencegah terjadinya malpraktik, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu peningkatan kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan. Seorang dokter hewan tuh harus terus-terus belajar dan mengikuti perkembangan ilmu serta teknologi. Untuk solusi yang kedua yaitu penerapan SOP atau standar operasional prosedur yang dilakukan secara disiplin dalam setiap tindakan medis. Yang ketiga yaitu pengawasan dan regulasi dari organisasi profesi, misalnya kita sebagai dokter hewan yaitu PDHI, ya agar setiap dokter hewan yang bekerja bisa mengikuti kode etik. Jika sebuah kasus malpraktik ini sudah terjadi, maka harus ada tuh investigasi etik dan hukum yang jelas. Pemilik hewan tuh punya hak mendapat penjelasan, bahkan kompensasi jika terjadi kerugian. Sementara dokter hewan yang bersangkutan perlu dievaluasi dan diberi pembinaan. Di dalam jangka waktu yang panjang,
edukasi kepada pemilik hewan itu tuh juga penting supaya mereka paham hak dan kewajiban saat membawa hewannya kepada dokter. Serta yang tak kalah penting yaitu komunikasi. Jadi komunikasi itu penting antara dokter hewan dan klien yang harus terjadinya transparan, jujur, serta juga harus profesional. Nah, kita nih sebagai calon dokter hewan harus memahami bahwa profesi ini bukan hanya soal keterampilan medis, tetapi juga soal etika dan tanggung jawab besar. Malpraktik ini bukan sekedar kesalahan teknis ya, melainkan bisa merusak kepercayaan. Mari kita jadikan kasus ini sebagai pembelajaran agar di masa mendatang kita bisa menjadi dokter hewan yang profesional, beretika, dan selalu mengutamakan kesejahteraan hewan. Nah, jadi itu pembahasan tentang isu malpraktik yang di dalamnya ada solusi, ada rumusan masalah. Jadi kita tuh bisa tahu gimana sebagai dokter hewan apa yang harus kita lakukan. Sebagai klien juga kita harus tahu gimana caranya. Mohon maaf apabila di dalam video tersebut ada kesalahan dalam perbuatan maupun perkataan yang itu mau disengaja ataupun tidak. Semoga video ini bisa jadi solusi dan mengedukasi kita sebagai calon dokter hewan dan bahkan bisa mengedukasi para klien. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih.